Aku kamu, santai aja ya kita. Nama aku Askia Aditya Putri, biasa panggil Aski. Sekarang aku itu mahasiswa baru FKG UI angkatan 2021. Ada yang mau ke FKG UI nggak? Mau FKG tapi bukan di UI. Oh gitu. Ini dari mana aja kalian? Boleh dong di chat Zoom aja kalau enggak. Dari SMA mana atau boleh ngomong on mic? Aku dari SMA 1 Pontianak, Kak. Jauh ya? Oke, yang lain dari mana nih? Dari 12 Tangsel, Kak. Oh, Tangsel. Pengen FKUI. Oke, semangat ya yang mau FKUI. SMA 8. Oh, SMA 8 nih adiknya ini ya, Nabil. SMA 81. Kak, nilai UTBK-nya berapa? Nilai UTBK-nya 700 ya. Ini sih rendah, nggak kayak yang lain ya. Masih rendah. Kalian semoga bisa 800 deh. Pasti bisa kok. Tenang. UTBK itu nggak susah. Cuma karena panik, jadinya mungkin susah gitu. Tapi sebenarnya nggak susah beneran. Asal mau belajar gitu. Kakak IG-nya apa? Di ini aja di list, kalau nggak IG-nya nanti aku fallback. IG aku Askia DT. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang apapun itu, kalau mau ke FKG atau nanya-nanya apa aja deh, boleh di DM IG-nya. Tapi aku lagi sambil ospek juga, jadi mungkin nggak bisa fast respon ya. Oke. Follow aja ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita doa dulu kali ya. Udah kenalan kan tadi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa diselesaikan. Kalian mau kemana aja nih niatnya? Kampusnya, jurusannya? Ngomong aja nggak apa-apa biar rame. Perpajakan Unja, Kak, di kota masing-masing aja, nggak boleh keluar. Amin, semoga dimudahkan, dilancarkan ya. Jadi adik tingkat. Oh boleh, amin banget. FKUI harga mati. Amin, amin. Farmasi Unpad. FKG Unsri. Waktu SBM aku juga milih FKG Unsri loh. Pilihan keduanya. Jadi pilihan pertama FKG UI, pilihan kedua FKG Unsri. FKUGM. Wis, banyak ya yang FK. Banyak banget yang FK nih. Yang FK emang motivasinya apa nih mau FK? Biar keren apa gimana? Ayo ngomong, nggak apa-apa ngomong. Jangan malu-malu. Disuruh mama, Kak. Masa disuruh mama doang terus langsung mau? FK tuh 6 tahun loh paling cepat bisa jadi dokter umum. Nanti kalau mama ya udah nggak nyuruh, udah nggak di FK dong. Disuruh kakak gue masuk FK, wes. Pengen dokter pertama di keluarga besar plus impian sejak kecil. Wih, keren tuh. Kalau FKG tuh harus dari dalam hati, motivasinya biar kuat di FK-nya. Masuknya susah kan FKG, tapi keluarnya lebih susah lagi gitu. Oke. Aku nggak dalam hati apa? Jangan mundur juga, maju dulu aja. Lihat, suka lihat. Oke. Mungkin teman-teman udah tahu ya, malam ini kan mau belajar logaritma nih. Nah, apa sih? Ada yang mau jelasin dulu nggak logaritma itu apa sih? Kalau nggak, nanti aku kasih surprise. On mic aja nggak apa-apa, on mic, jangan malu-malu. Ada yang mau jelasin nggak? Yang bentuk umumnya alog B. Sania dong, on mic, ayo. Coba gimana maksudnya itu bentuk umumnya alog B sama dengan C.
Saking pinternya gue sampai blank. Terus kebalikan dari eksponen, benar. Coba Davin, ini siapa nih N? Coba N. On mic dong. Sania on mic. Nggak ada yang mau on mic nih. Berarti gue kasih surprise ya kalau nggak mau on mic. Loh, jangan malu, nggak apa-apa. Kalau salah kan nggak diapa-apain. Kalau bener, dapat hadiah. Nah, kan, surprise. Gue bilang kalau nggak ada yang on mic, surprise. Ayo, sekarang coba ada yang mau raise hand, terus tentuin yang basis yang dinamain basis yang mana, numerus yang mana. Basis yang A, numerus B bukan, Kak? Lupa. Siapa nih yang ngomong? Diandra, Kak. Diandra. Chat ini ya, nomor HP-nya. Aku kasih hadiah. Oh my God, Kak. Kasih. Ke chat Zoom aja. Yang basis yang mana, Diandra? Yang A. Oke, benar. Yang numerus yang? B. Kalau yang C? Itu lupa. Yang C itu eksponennya atau nilai pangkatnya gitu. Oke. Jangan lupa ya Diandra, chat nomor teleponnya. Aku kasih GoPay. Yeay. Ayo dong yang lain juga biar dapat GoPay. Nah, apa sih logaritma itu sebenarnya? Oke. Ini dasarnya ya. Jadi ada yang bilang logaritma tuh mirip-mirip kayak eksponen. Benar banget. Kebalikan eksponen juga benar, tuh nggak salah. Jadi logaritma itu artinya suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Terus kalau kalian bingung, kenapa sih ada logaritma malah ngerepotin gitu? Mungkin kan di pikiran kalian, gue juga dulu gitu kok kayak, apaan sih malah bikin-bikin bentuk baru nih, ada-ada aja gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kalau buat angka-angka yang besar-besar, kalau dipangkatin tuh susah juga. Akhirnya dibuatlah nih bentuk logaritma yang kayak gini. Kalian harus ingat ya nih, A log B sama dengan C. Nah, artinya tuh B sama dengan A pangkat C. Ini benar-benar harus udah di luar kepala gitu deh. Jangan bingung-bingung lagi. Ini untuk slide ini ada yang nanya nggak? Belum, Kak. Belum ya? Benar nih. Belum, Kak, belum. Nanti kalau ada yang mau nanya atau jawab, ada hadiah lagi nih. Oke, ini sifat logaritma. Logaritma tuh punya sifat. Nah, ini kalian mungkin langsung mikir, aduh banyak banget, pusing, bingung gitu kan. Ini sebenarnya sifatnya ya wajib sih dihafalin. Ini dihafalin tuh biar kalian mudah buat ngerjain soal. Tapi kalau kalian udah sering latihan ngerjain soal, ini sifatnya nggak dihafalin pun bakalan bisa hafal gitu. Nih, misalnya yang satu ya, A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Tuh, itu harus udah di luar kepala tuh, biar nanti kalau ada contoh-contoh soal, bisa langsung dipakai aja ini biar gampang. Soalnya kalau misalnya nggak pakai sifat-sifat ini, kalian yang ngerjainnya susah. Nah, coba aku kasih waktu 1 menit ya. Paling mah ini udah hafal nih. Kan udah diajarin juga di sekolah. Boleh di screenshot juga biar nanti kalau misalnya ada soal-soal bisa nyontek-nyontek. Tapi kalau yang buat nanti UTBK nggak ada contekan sih. Tapi kan ini kita masih belajar bareng-bareng ya. Jadi ya boleh di screenshot, dihafalin sambil dihafalin nih, diinget-inget. Yang paling penting tuh nih, yang A log A sama dengan 1, jangan sampai salah. Jadi A-nya itu bisa diganti bilangan berapa aja, misalnya 3 log 3 itu 1. Yang bawahnya juga nih, A log 1 sama dengan 0. Jadi mau A-nya itu 100, 1000, kalau log 1 sama dengan 0 gitu. Ya, sorry. Nah, aku kasih waktu dulu. Nanti aku next.
Udah ya, boleh di next ya. Gampang ini mah, Coba. diinget-inget. Tapi kalian kalau nggak ngerti langsung bilang aja. Aku ngomong gampang-gampang gini bukan ya mau bikin kalian minder ya, tapi biar kalian semangat, biar kalian ada mindset, oh ya nih logaritma gampang gitu ya. Sorry. Nah, ini ada persamaan logaritma. Sebenarnya ini sama aja kayak tadi, termasuk ke dalam salah satu sifat logaritma juga. Tapi kalau persamaan logaritma di sini aku bedain karena ini ada dia dalam bentuk fungsi gitu, ada fx-nya. Jadi biar kalau tadi kan langsung angka, kalau ini dalam bentuk fungsi. Jadi biar kalian nggak bingung aja. Tapi kalau di PK nggak sampai sejauh ini kok. Paling yang logaritma dasarnya doang aja. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Udah contoh soal aja nih. Gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum ngerjain contoh soal pertama nih? Yang basic banget. Kak, boleh back yang kayak yang tadi nggak, Kak? Aku belum SS tadi, Kak. Yang ini ya? Yang satunya lagi, yang di depannya lagi. Yang nomor 2. Tunggu, Kak. Yang ini atau yang sifat atau yang mana? Yang setelah sifat-sifat tadi tuh nggak, Kak? Maju lagi. Ah, ya. Ini contoh soal. Yang di belakangnya, Kak. Yang di belakangnya sebelumnya lagi. Yang fungsi kali, Kak. Yang fungsi mungkin, Kak, Kak, nomor yang 2, setelah Kak. sifat. Ini ya. Sorry. Ini kan maksudnya? Iya, Kak. Tunggu, Kak. Oke. Santai. Oke, makasih, Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum ngerjain soal nih kita langsung ngerjain soal aja ya. Soalnya PK tuh ya lebih ke praktiknya sih ngerjain soalnya daripada materi-materinya. Jadi walaupun bisa materinya tapi jarang latihan soal tuh susah juga kalau PK gitu. Nah nih ada soal. Ada yang punya ide nggak gimana cara ngerjainnya nih? Coba. Boleh dong di on mic atau di chat juga nggak apa-apa nih di chat. Gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Yang mungkin kayak ini kan udah diketahui nih 3 log A-nya berapa, 2 log A log B-nya berapa. Terus yang ditanya A plus B, ada yang punya ide nggak? Dapat A Pakai plus B-nya. sifat yang pertama itu ya, Kak, yang paling dasar tadi. Untuk yang pertama itu 3 log A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 9. Betul. Terus nih yang 2 log A log B sama dengan 2 gimana nih? Itu yang pakai sifat, Kak. Yang kan itu 2 log A kali A log B. Jadinya 2 log B sama dengan 2. Maka B-nya sama dengan 4. Oke, ini udah pinter banget nih siapa nih? Si A sama dengan 3 pangkat 2 kan? Oh ya, sorry banget ya, ini aku nulisnya lama, soalnya stylus pen-nya lagi rusak. Berarti ini digabungnya ya, langsung bisa ya? Karena ini sama ininya sama. Kalau kita lihat dari sifat yang tadi. Berarti 2 log B sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya berapa nih? Kalau B-nya sama dengan 2 pangkat 2. 13 ya, Kak. Iya, benar. Gampang banget kan? Udah, PK tuh logaritma lagi ya. Itu emang gampang. Jangan takut jadinya. Kak, berarti berpatokan ke rumus ya? Bukan berpatokan sih, lebih ke jadi ada sifat-sifat itu untuk kita memudahkan punya jalan pintasnya itu pakai
si sifat-sifat ini gitu. Jadi sifat-sifat ini digunain banget gitu loh. Kalau bilang berpatokan pada rumus, kasarnya iya berpatokan. Sebenarnya di sifat-sifat itu ada penurunannya, cuma ya itu balik lagi, itu penurunannya nggak sederhana. Jadi kalau buat di PK, kita langsung pakai cara cepatnya aja gitu, dengan pakai sifat-sifat itu. Oke, lanjut ya nih. Ada yang... Lanjut. Nanya dong. Iya, boleh. Kalau yang ini pakai itu ya yang rumus yang nomor 1 tadi. Yang ini ya yang dasar ini. Ya tadi ada kan yang perkalian yang A log B, B log C sama dengan A log C. Yang keduanya kan maksudnya atau yang mananya? Yang nomor 1. Yang pertama. Apa yang kedua? Oh, yang 3 log A-nya. Iya. Iya, 3 log A-nya ini pakai yang dasar banget, yang A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B gitu. Tapi kalau di sini kan B-nya jadi A gitu. Oke, makasih Kak. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut, Kak. Oke. Ini cepet-cepet ya nangkepnya ya. Keren deh, udah siap UTBK nih. Langsung aja UTBK, gas. Nah, kalau ini ada yang punya ide nggak nih? Diapain? Yang bilangan besar dipangkatin, Kak. Bilangan besarnya apa? Yang 25 itu kayak diganti 5 kuadrat, 81, 3 pangkat, berapa gitu. Aku yang tulis, kamu yang ngomong ya? Coba gimana? Belum ngitung tapi, Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang ini aja kita bikin ininya dulu aja. Yang kata kamu bilangan besarnya dipangkatin. Coba, ini kan 3 log 25. 3 log 25 jadinya dibikin jadi berapa? 5 pangkat 2. Jadi 3 log 5 kuadrat gitu ya? Ya. Terus 81-nya jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Ya. Oke, terus? Terus yang itu 4-nya ganti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke. Nih, terus bawahnya? Yang bawah 36-nya jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya? Ya. Terus yang 4, 2 kuadrat. Terus habis ini kira-kira ada apa ini? Udah ada giniannya. Kita pakai sifat yang mana nih? Yang pangkatnya ke depan. Ya, benar. Ini kan ada kalau pangkatnya di numerus, pangkatnya langsung pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 log 5. Tapi kalau pangkatnya nanti di basis, beda lagi. Harus teliti pangkatnya dia di numerus atau di basis gitu. Kak, 2 pangkat 5 itu Kak 32 Kak, bukan 36. Oh iya, 32 ya. Berarti kita ganti jadi ini aja ya. 6 pangkat 2 kuadrat Kak ya. Kak, aku mau yang di bawah bukannya bisa dibuat 3 log 36/4 ya, Kak? Yang 3 log 36-nya itu menurut aku bisa jadi 3 log 9 dikali 4. Jadinya 3 log 9 ditambah 3 log 4 dikurangi 3 log 4. Oke, yang 3 log 4. Coba kita pakai yang mana nih? Yang 6 kuadrat dulu aja kali ya. Ntar baru kita coba pakai cara kamu. Oke, Kak. Ini ya. Oke, udah benar kan semuanya nih? 4
5. Gimana? Nah, ini kan si bilangan pangkatnya nih adanya di basis ya. Oh, tadi aku salah ngomong. Yang ini kan yang di 3 log 5 pangkat 2 itu yang berpangkat tuh numerusnya. Nah, kalau yang berpangkat basisnya itu beda. Dipindah ke depan, tapi dijadiin 1/, gitu. 1/, berapa pangkatnya yang di sini. Berarti setengah 2 log 2, gitu kan? Oke. Itu 2-nya dapat dari mana, Kak? 2 yang mana nih? Putri Dwi Agustia. Coba. 2 yang mana ya? Banyak nih 2-nya soalnya. Oh, udah paham. Oke. Kalau nggak paham, bilang aja. Nah, terus yang bawahnya juga nih. Coba dong ngomong lagi tadi siapa yang... Itu ya? dibagi aja nggak sih, Kak, yang bawah? Dibagi aja. 36 Gimana? bagi 4, 9. 36? Bagi 4, 9. Oh, mau gitu aja? Atau apa ini dulu? Ntar itu caranya sama yang tadi kayak ngomong dibagi 4 terus itu ya? Coba kita yang ini aja. Ini dulu, terus ntar pakai cara yang itu, coba ya. Ini kan. Oke. Sorry ya. Nah. Sistematis dulu aja, Kak. Oke. Nah, ini udah jelas kan ya? Udah bisa kelihatan. Sorry ya kalau berantakan. Nah, di sini dia ada 2 sama 4 nih. Kita fokusnya ke yang sini dulu nih. Nah, kita fokus ke sini. Berarti cara ngerjainnya itu kan ada 2 kali. Ini kan kayak angka biasa aja nih. Di sini 2 sama 4. Kita pindahin jadi 8 aja. ya, Kak? Iya, jadi 8. 8 dikali. Nah, ini ada 3 log 5, 5 log 3. Berarti 3 log 3. Jadi 3 log 3 kan? 3 log 3 itu berapa? 1. 1. Oke, aku tulis di sini dulu ya. 3 log 3 ya. Takut yang lainnya nggak paham. Nah, dikurang. Setengah 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 1 kan? Berarti kurang setengah. Kali 1 deh nih, biar paham. Oke, dibagi. Bagi berapa tuh? Nah, ini kan ada 2. Terus di sini dikurang ada 2 lagi. Berarti nih dipisah dulu aja ya, 2-nya. Dimasukin ke depan, dalam kurung. Ada 3 log 6, sama min 3 log 2. Kalau yang min tadi gimana tuh? Dia basisnya sama nih. Terus di minus. Dibagi, Kak, dibagi. Berarti kan 3 log 6/2. Bagi, Kak. 3 log 6/2 berapa? 3 log 3 kan? Ini? 1. Iya, Kak. Ya, berarti 1. Ini 1. Nah. Bentar ya. Aku ke toilet dulu ya, maaf.
Oke, sorry ya guys. Udah ada yang jawab tuh 15/4. Yang lain gimana nih? Berarti kan ini tadi 8 ya. 8 dikali 1, 8. 3/3 kan 1. Min setengah per 2. Ini kan 15/2 dibagi 2. Iya, benar. Jadi jawabannya 15/4. Iya, sama kok, benar. Yang jawab 15/4. Ini yang lain gimana nih? Kalau udah nemu 15/4, coba dong reaction-nya. Aku mau tahu yang nemu berapa orang. Kasih reaction dong yang nemu 15/4. Oke, Alin udah, Ri. Oke, udah. Lumayan nih. Yang lainnya kalau masih nggak ngerti, masih bingung, nggak apa-apa ya, nanya aja. Oke. Kak. Ya, gimana? Aku nggak ngerti yang dari 8. Yang dari 8 itu, cara ngitungnya gimana? Cara dapet itu. Oh, dari 8 sini ya? Yang bawah, 8 bawah. Kak, di 8 atas, Kak. Saya nggak ngerti. 8 bawah? Bentar. Atas. Kak, dari 8 atas dong, nggak ngerti. Oh, dari 8 atas yang ini kan? Ya. Apa nih? Iya, Kak. Boleh. Oke. Nih, dari bawah ya kita. Di sini ada 2. Aku hapus dulu kali ya, biar enak. Nah, di sini kan ada 2 log 2 dikali 3 log 5 dikali 4 dikali 5 log 3 kan. Nah, karena si 2 sama 4-nya ini tuh bukan termasuk ke dalam bagian log, dia udah termasuk angka yang terpisah gitu dari log. Jadi, kita bisa hitung langsung aja 2 kali 4 gitu. Jadi, langsung aja dikeluarin si 2 kali 4-nya ini. Berarti kan kalau disistematisin gini ya, 2 dikali 4 dikali 3 log 5 3 log 5 dikali 5 log 3. Nah, ini makanya bisa dapat 8 dari sini. 8. Terus 3 log 3-nya dapat dari mana? Dari sini, pakai sifat. Jangan lupa, kalau ada A log B, B log C, hasilnya A log C. Gitu. Ini langsung diambil 3 log 3. Itu hasilnya 1. Terus, kok kalau yang bawah ini nggak bisa langsung dikali aja, si 2 yang ini dikali 2 yang ini? Nggak bisa, karena di sini ada tanda negatif, ada tanda minusnya. Jadi harus dipecahnya, dipisahin dulu si 2-nya ini. Kita keluarin 2-nya biar gampang hitungnya. Gitu. Kita pisahin 2-nya. 2. 3 log 6. Sorry. 6 sama dikurang 3 log 2 gitu. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak nih? Ngerti, Kak. Oke, ngerti kan? Kak. Ya? Itu 2-nya cuma pakai 1 aja. 2 yang mana? Yang bawah? Iya. Nah, 2 yang bawah ini kan ada 2. Yang 2 yang di sini sama 2 yang di sini. Nah, biar ngitungnya gampang, itu sebenarnya dipakai dua-duanya, tapi aku keluarin
Makanya di sini aku kasih dalam kurung. Jadi duanya tetap dipakai dua-duanya, tapi ini cuma aku keluarin biar ngitungnya gampang. Aku kasih dalam kurung gitu. Paham nggak? Oke, Kak, paham. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya, Kak? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Di chat juga nggak apa-apa nanyanya. Itu kayak 8-setengah sama dengan 7,5. Iya, sama kok. Sama-sama. Ini lanjut Kak? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau ditungguin nyatetnya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Yang lain lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, kalau ini coba aku didikte lagi. Gimana nih caranya? Ada yang punya ide nggak? Ayo. Ada yang punya ide nggak nih? Aku kasih clue deh. Clue-nya itu yang minus dijadiin pembagian, yang plus dijadiin perkalian. Coba. Ayo, di chat juga nggak apa-apa, ngomong di chat. Atau mau on mic langsung nggak apa-apa. 2. 2 tuh apa nih? Geo. Namanya sintex 1_geo. 2 tuh maksudnya apa nih? Coba ngomong. Ayo gimana? Masa nggak ada yang punya ide? Jawabannya Kak 2 itu. Oh, 2 tuh jawabannya. Jawabannya itu ya 2. Bener? Gimana caranya? Biar teman-teman yang ngerti. Itu yang ada pangkatnya itu dikalikan terus dibagi yang 5 kali 45 itu. 5 ya. Oke, coba ya. Berarti kan ini kalau diurutin log 0,3. Langsung aja kali ya. 0,3 kuadrat. Aku langsung tulis 9/100. Ngerti kan ya? Bisa kan? 9/100. Oke. Dibagi log 5. Dikali log 25/100. Per log 45 plus 6. Nah, kalau udah kayak gini dia apa ini? Dihitung Kak itunya. Apanya? Apanya yang dihitung? Ayo. 9/100 bagi 5. Dikalikan dulu terus dihitung. Langsung coret-coret aja ya. Bisa kan nih? Coret-coret. 5 coret sama ini. 5. Ini coret sama ini. 5 coret sama 45, 9. 9 coret sama ini. Habis. Berarti tinggal log 1/1000. 10.000. Plus 6. Nah. Ini gimana nih? Kalau kayak gini ngitungnya gimana? Diapain? Dipangkatin setengah. Pangkatin negatif. Oke, berarti kalau pangkat negatif log 10 pangkat min 4. Min 4. Iya, min 4. Nah, kalau setiap log yang si basisnya itu nggak ada, pasti nilainya itu 10. Tuh.
Setiap log yang basisnya itu dihilangin, nilai basisnya itu 10 pasti. Nah, 10 log 10 kan 1 ya. Nah, ini si min 4-nya kan sebagai pangkat si numerusnya. Berarti bisa langsung dipindah. Min 4 dikali 10 log 10 plus 6. Hasilnya 2, benar. Ada yang mau nanya nggak? Ayo, dimengerti dulu deh kalau nggak. Permisi Kak, mau nanya boleh? Boleh banget. Gimana? Itu yang dari log 45 tiba-tiba dicoret-coret itu gimana ya Kak? Masih kurang. Oke. Makasih Kak. Iya. Berarti gimana ya nulisnya? Ini kali ya. Log 9/100 kan. Berarti ini si 45-nya ini kan di atas ya posisinya. Gini aja deh. Dikali log 25/100 dikali 1 log 5. Sini ada log 5. Dari log 45. Kalau nulisnya gini, ngerti gak? Jadi tinggal dicoret-coret aja gitu. Min log 5 yang di soal basisnya juga 10. Iya, benar. Min log 5 yang di soal basisnya juga 10. 10 log 5 gitu. Berarti kalau lognya desimal itu harus diubah begitu dulu. Ini untuk memudahkan aja sih. Untuk memudahkan perhitungan aja. Biar bisa langsung dicoret-coret kayak tadi kan kalau bentuknya udah kayak gini nih. Kayak ini kan udah bisa nih si 25 coret ke si log 5, sisa 5 di sini. Nah, ini 9 kali 5 kan 45. Bisa di sini. Ngerti nggak tadi yang nanya itu kenapa dicoret-coret? Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa tanya lagi aja. Udah Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain Maaf gimana? Kak, mau nanya. Iya. Aku boleh dijelasin lagi nggak yang log 1/10.000 plus 6 sama 10 log 10 min 4 plus 6 itu dapat dari mana? Oke. Ini kan hasilnya yang tadi dicoret-coret udah ngerti belum yang hasil? Udah. Ya, oke. Jadi kan log 1/10.000. Nah, kalau 1/10 itu kan sama dengan 10 pangkat min 1 ya? Ya. 10 pangkat min 1. Nah, di sini bukan 1/10, tapi 1/10.000. Nolnya ada 4. Berarti log 10 pangkat min 4. Gitu. Sebenarnya di sini ada 10-nya nih. Ada basisnya 10. Cuma nggak ditulis. Gitu. Plus 6. Nah, 10 log 10 ini kan 1 nih dia nilainya. Gitu. Gimana? Masih belum ngerti nggak? Paham, Kak. Oke. Kamu nanya. Iya, boleh. Itu tuh yang log 9/100 per log 5 itu tuh dikali ya. Kan soalnya itu tuh kan ditambah. Berarti itu kalau misalnya gimana? Berarti itu langsung kali aja gitu. Iya. Kalau basisnya semua sama, terus ada yang dikurang, kalau ada tanda kurang, berarti itu nanti dibagi. Kalau ada yang tanda ditambah, berarti itu ntar dikali gitu. Coba dilihat lagi sifatnya gitu. Oh, berarti dengan syarat basisnya sama. Gitu. Iya, benar. Kalau basisnya sama kayak gitu. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ntar kita next soal kalau Lanjut, Kak.
Lanjut, Kak. Oke. Ini aku kasih waktu 3 menit deh. Nanti langsung aja di chat jawab berapa hasilnya gitu ya. Bentar. Oke, udah banyak yang jawab nih. Gimana? Perlu dibahas nggak nih? Atau langsung next soal aja? Bahas, Kak. Bahas dulu, Kak. Oke, bahas. Berarti kayak biasanya ya nih, kalau misalnya ada angka yang aneh-aneh atau angka yang tinggi-tinggi, nih misalnya angka aneh itu maksud aku kayak 2 akar 2 gitu. Itu kan kayak susah ya kalau dibuat hitung-hitungan. Kita ganti. 2 akar 2 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 3/2. Ya kan? 2 pangkat 3/2. Nah, di sini juga ada 25. 25 itu 5 kuadrat. Nah, jangan lupa nih, jangan terkecoh. Kita udah ntar ngitung jauh-jauh, terus ada si dia nih, 3 log 1. Gimana cara ngitungnya? Bikin bingung. Selalu ingat, kalau basisnya berapapun itu, kalau lognya itu log 1, hasilnya itu 0. Jadi ya udah, kita cuma ngitung si 2 log 2 akar 2 min 25 log 5 gitu. Kan gampang nih kalau kita udah tahu, oh ini nih 0, ya udah ngapain dihitung, nggak berguna juga gitu kan. Mungkin 0 berguna, tapi di soal ini dia nggak apa-apa, diabaikan gitu. Oke, berarti ini kan gini ya, 2 log gitu. Kalau kayak gini berarti si pangkatnya ini pindah ke sini kan. 3/2. 2 log 2. 2 log 2 kan 1 ya? Ya udah tulis aja 3/2. Min si pangkat yang di sini pindahnya ke sini jadinya setengah. Nah, setengah 5 log 5. Ya kan? 5 log 5 jadinya. 5 log 5 1.
Berarti jawabannya 3 min 1. Tuh, gampang banget. Udah kayak anak SMP kan. Cuman disuruh ngitung ini doang kita. 3/2 min 1/2. Gitu. Kamu nanya, Iya, boleh. itu 3/2-nya dari mana? Ya, ini juga ada yang nanya, 2 akar 2 kenapa jadi 2 pangkat 3/2? Kalau akar 2 itu kan, kalau kita tahu kan, 2 pangkat setengah ya. Nah, gini kan. Terus di sininya ada 2. Ini sama aja kan 2 pangkat 1 dikali akar 2 kan. Kalau perpangkatan gini, jangan lupa. Berarti si 2 pangkat 1-nya dikali 2 pangkat setengah. Jadinya 2 pangkat 1 plus setengah. Dapat deh kan jadinya 2 pangkat 3/2. Nah. Oke, ada yang nanya lagi. Kenapa 3 log 1 jadi 1? 3 log 1 itu jadi 0, bukan 1. Jadi kayak tadi sifat ya, balik lagi ke sifat. Kalau ada A log 1, hasilnya itu pasti 0. A-nya itu angka berapapun. Mau itu 1, 2, 3, 10.000, 1.000. Kalau dia log 1, itu hasilnya 0. Selalu ingat nih. Jangan terkecoh ya. Gitu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, maaf, setengahnya dari mana ya, Kak? Setengahnya. Oh, setengahnya ini kan akar 2. Akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Ya kan? Jangan lupa nih perpangkatannya juga kalau udah masuk ke logaritma, perpangkatannya jangan dilupain. Tuh. Akar 2 itu 2 pangkat setengah. Kak, izin tanya kalau 2 akar 2 dijadiin akar 8, boleh, Kak? Boleh kok. Boleh. Kalau di soal ini dijadiin akar 8, menurutku agak rumit ya perhitungannya. Tapi boleh kok. Gitu. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya, ini mungkin udah pada paham nih. Oh, jelasin ulang. Kak, boleh jelasin ulang. 3/2. 3/2 ya. Kita balik lagi nih. Ingat kan akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Ini nggak boleh lupa nih. Ya. Mau itu akar 3 juga berarti 3 pangkat setengah. Gitu kan. Kalau di sininya tuh nggak. Berarti ini kan di sini 2. Nah, gini kan. Jadinya 2 pangkat setengah. Gitu. Terus kenapa bisa jadi 2 akar 2 itu 2 pangkat 3/2? Nah, ini kan nih, 2 pangkat 1 dikali akar 2. Gini kan, kalau 2 akar 2 tuh sama dengan, berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Jangan lupa nih, sifat perpangkatan. Kalau misalnya kayak gini kan berarti cara ngerjainnya 2 pangkat 1 plus setengah kan? Gitu. Ya. Gitu. Oke, Mupi. Mupi jelas gak? Jelas, Kak. Terima kasih. Iya, kita next soal ya. Ini soal gampang banget. Aku nggak usah kasih waktu ya. Coba ada yang chat dong, langsung jawabannya berapa? Ini gampang banget nih, langsung dikerjain bisa. Seret. Min 4. Udah pinter-pinter banget, bener. Langsung aku bahas ya. Berarti ini kan ada 2 log 7 dikali 7 log 9 dikali 9 log 1/16. Nah, ini kan sama aja kayak A log B, B log C, C log D, gitu kan. Berarti ini pakai sifat yang kalau kayak gitu langsung A log D.
sama dengan A log D. Dilihat lagi sifatnya. Nah, gini kan. Berarti langsung aja 2 log 1/16. 1/16 itu berarti 2 pangkat min 4. Kan? Nah, kalau udah gini, udah. Min 4-nya dikebawahin. 2 log 2 sama dengan 1. Dikali 1. Udah. Hasilnya min 4. Ada yang nggak ngerti nggak? Nih. Kalau nggak ngerti, tanya aja. Boleh jelasin ulang nggak, Kak? Tadi koneksinya kurang bagus. Boleh. Jadi ini kan ada perumpamaannya pakai sifat yang A log B dikali B log C dikali C log D. Sama dengan A log D ini ya. Diingat nih, A log D. Nah, ya udah langsung aja. Berarti si log 7 ini bisa langsung kita coret. Jadi langsung 2 log 1/16 ini kan 2 pangkat min 4 nih. Nah, si 4-nya kita turunin ke bawah, 2 log 2 sama dengan 1. Hasilnya jadi min 4 gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Lanjut. Kalau pakai 4 pangkat min 2, bisa nggak, Kak? Kalau pakai 4 pangkat min 2. Bisa, tapi itu harus disederhanain lagi. Kalau ini kan langsung enak nih. Si 2 log 2-nya kan langsung 1. Jadi langsung ketemu jawabannya min 4. Gitu. Jadi ini dienak-enakin aja. Tapi kalau emang waktu TBK kamu kepikirannya 4 pangkat min 2, ya nggak apa-apa, dikerjain aja. Jadi kalau UTBK tuh cari cara bukan yang paling gampang, tapi cari cara yang paling cepat kamu kepikiran di otak gitu. Soalnya percuma kalau misalnya caranya gampang, tapi kamu kepikiran di otaknya tuh nemu idenya tuh lama, kan sama aja kan. Jadi mending yang udah yang kepikiran duluan di otak langsung dikerjain pakai cara itu gitu. Oke, aku next ya. Nih. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Kayak anak SMP nih. Coba di chat dong berapa jawabannya. 3, 9, 3, 8. Ayo. Kok beda-beda nih jawabannya? Dibahas ya. Ini kan basisnya sama ya. Tadi aku udah bilang kalau basisnya sama itu langsung aja. Kalau misalnya ada yang ditambah, berarti dia dikali. Kalau ada yang dikurang, berarti dia dibagi. Berarti langsung aja nih. 2 log 4 dikali 12 dibagi 6. 12 bagi 6, 2. Berarti 2 log 8. 2 log 8 itu berapa? 3. Iya, 3 jawabannya. Ayo, ini yang jawab 8, kita nyarinya ininya ya, angka jawabannya, bukan nyari numerusnya. Ayo, jangan terkecoh. Udah ngantuk ya, udah jam 8:30 nih, udah mulai ngantuk. Oke, ada yang kurang jelas nggak? Nih, kalau nggak ada kita lanjut. Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nih, ayo cepet-cepetan. Siapa yang bisa jawab nih? Ini juga gampang nih. Ayo. Ini gampang banget. Aku tulis deh. Clue-nya nih. Y dijadiin Y-1. 0. Iya, benar. Jawabannya 0. Kita bahas ya. Berarti ini kan ada 3, 2 log Y, min. Ini dipindahin ya, langsung. 2 log Y,
Ini ada -1, terus ada plus. Berarti min kali plus kan min ya? Min 2 log Y langsung. -1 sih sebenarnya. -1 dikali 2 log Y. Nah, gitu. Ya udah. Ini 2 log Y-nya udah sama semua. Langsung aja 3 dikurang 2 dikurang 1. Jawabannya 0 hasilnya. Tuh. Ada yang nggak ngerti nggak nih? Kalau nggak ngerti, tanya aja. Di chat juga nggak apa-apa. Ayo. Udah paham semua nih? Jangan malu-malu. Kalau udah paham, kita lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini mulai agak-agak tricky ini. Gimana nih? Coba dikerjain bareng langsung deh. Ada yang punya ide nggak? Ini ada A log C sama dengan P. B log A sama dengan Q. Yang ditanya AB log C. Gimana nih AB log C? Cara nyarinya. Ayo, ada yang kepikiran nggak cara nyarinya? Nggak ada yang kepikiran nih. Aku kasih clue deh. Clue-nya itu ininya diubah. Ininya diubah dulu. Biar gampang kita nyarinya. Ayo, nggak ada yang kepikiran masa? Gimana nih? Ada yang udah jawab, tapi kurang tepat, masih mendekati. Itu dia terbalik deh kayaknya. Iya. Coba Melina, gimana tuh Melina cara dapatnya? Jadi A log C sama dengan P dikali dikali B log A sama dengan Q. Jadi nanti hasilnya B log C sama dengan PQ. Terus nanti dibalik jadi jadi apa sih? Jadi jadi C log B sama dengan 1 per PQ. Ini ya berarti. Ya. Jadi dengan PQ. Ya. Ya. Ini kan B log C nih. Sama Kita dengan udah dapat B log C. B log C sama dengan PQ. Tapi yang ditanya bukan B log C. Yang ditanya tuh AB log C. AB log C kita ubah dulu kan ya, biar gampang. Jadi ini kan AB log C sama dengan 1 per C log AB. Nah, coba dilihat lagi sifatnya. Ada sifat yang kayak gini tuh. Dilihat lagi. Emang harus dihafal, nggak dihafal sih, digunain aja terus-terusan. Jadi langsung ngerti, oh kalau kayak gini nih mau dijadiin kayak gini, pakai sifat yang ini nih, langsung kepikiran gitu nanti. Oke. Ya, berarti kita nyari C log AB, tapi yang di sini adanya cuma B log C sama
A log C, B log A. Gimana cara nyari C log AB? Cara nyarinya berarti ini kan bisa diginiin ya. 1 per C log A plus C log B. Pakai sifat lagi nih. Jadi di sini pakai sifatnya lumayan banyak nih. Makanya aku bilang agak tricky. Soalnya sifatnya dia lumayan banyak yang dipakai. Nah, terus C log A-nya kita udah punya belum? Oh, belum. Kita punyanya A log C. Cara mengubah A log C ke C log A gimana? Nah, berarti kan kalau A log C-nya itu P, C log A-nya itu 1/P, ya kan? Dibalik. Ini kan yang kita mau kan, yang dari A log C, yang kita mau C log A. Tinggal dibalik aja jadi 1/P. Gitu. Nah, berarti ini kan ada 1, di mana ini? 1/P ditambah C log B. Nah, C log B kita nggak punya. Kita punyanya B log C. Gimana? Sama, dibalik juga. Berarti jadi 1/P. Nah, kalau udah kayak gini udah ngerti kan? Udah bisa lah nih caranya. Tinggal 1/P plus 1/P, terus dibalik deh. Jadi hasilnya berapa tuh? Jadi coba hasilnya berapa di kolom chat? Coba. Ini diam-diam aja, jangan-jangan nggak paham nih. Ayo. Kalau nggak paham, tanya aja. Oh, paham. Nah, pintar. Berarti kalau udah paham, berarti ini hasilnya kan PQ, hasil akhirnya PQ plus Q plus 1. Per Q plus 1. Ya kan? Nah. Gitu. Nemu nggak kalian semua? Nemu nggak nih? Kalau nggak paham, tanya aja ya. Coba. Kalau nggak paham, tanya. Coba Kak, tolong ulangin pas bagian C log A. Tadi kurang merhatiin. Oke. Bagian C log A ya ini. Kita punyanya A log C. Sama dengan P. Tapi kita maunya C log A. Berarti kan harus dibalik ya. Dari A log C jadi C log A. Caranya, cara gampangnya nih. Buat dipelajarin. Kalau dibalik kayak gini, langsung aja kalau di sini P, yang di sini 1/P gitu. Ada sifatnya kok, ada kok. B log A dikali A log C sama dengan QP, tapi kakak nulisnya PQ. Oh, sama aja. Ini kan perkalian ya. Antara PQ sama QP sama aja kok. Berarti iya, udah jawabannya cuma ini jadinya. PQ per Q plus 1. Gitu. Gampang kan? Gampang lah. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nanya di kolom chat atau on mic langsung nggak apa-apa? Atau kita lanjut? Itu kenapa jadi 1/P Kak yang bawah? 1/P. Nah, di sini kan yang bawah mintanya C log B ya. Nih, C log B. Tapi kita punyanya B log C nih di sini. Nah, caranya sama kayak yang si ini nih. Kita maunya C log A tapi punyanya A log C, dibalik. Jadinya 1/P gitu. Kok bisa PQ per Q plus 1? Oh ya, nanti ya slide sebelum ini. PQ per Q plus 1, oke.
Ini sebenarnya tinggal di ini loh, dihitung. Ya. Kan kita punya 1 per ini nih. Dari yang ini kita punya ke sini. Nah, ini dihitung dulu nih kayak biasanya, dihitung biasa dulu. Kalau misalnya bingung, berarti kan kalau dihitung biasa Q plus 1 per PQ. Nah, tapi ini masih yang bawah nih. Masih ada atas ya, 1 per gini. Nah, biar si Q plus 1 per PQ-nya ini nggak di bawah, gitu. Biar lebih sederhana aja lah nulisnya gitu. Jadi kan bisa kita ubah penulisannya jadi gini. PQ per Q plus 1, gitu. Nah, gitu. Ada yang mau nanya lagi? Udah pada paham nih? Kalau paham, kita lanjut soal. Lanjut soal. Lanjut soal nggak? Oke, lanjut ya berarti. Oke, lanjut. Nah, nih. Coba dong, aku kasih waktu deh. Jangan 3 menit. Berapa ya? 1 menit deh, 1 menit. Nanti kalau misalnya udah nemu jawabannya, bilang di chat. Kalau misalnya belum nemu, kita cari bareng-bareng gitu. Kak, maksudnya hubungan yang benar itu apa ya? Oke, udah banyak nih yang jawab nih.
Oh, ada yang nanya hubungan yang benar itu apa ya? Ini contoh soal tipe-tipe UTBK PK ya. Jadi ada hubungan yang P lebih dari Q lebih dari P. Jadi jawaban A-nya itu P lebih dari Q. Jawaban B, Q lebih dari P. Terus jawaban C, P sama dengan Q. Terus jawaban yang D itu tidak dapat ditentukan atau informasinya belum cukup. Tuh. Jadi oke, mungkin kita kerjain bareng-bareng ya. Ini ada 0. 0-nya kita ubah dulu aja. Jadi 3 log 3 log X kuadrat plus 3 per 4 sama dengan 0. Kalau 0 kan bisa diubah jadi log 1 ya. Berarti anggap aja ini kita taruh 3. Karena balik lagi ke sifatnya. A log 1 sama dengan 0. Nah, A-nya ini kan bisa berapa aja. Karena di sini 3, basisnya 3 yang di soal. Kita ikutin aja. Berarti 3 log 1. Nah, ini bisa dicoret nih. 3 log 3, 3 log 3 bisa dicoret. Jadi 3 log 3, 3 log X kuadrat plus 3 per 4 ini sama dengan 1. 1 itu kan A log A ya? Berarti karena di soalnya 3, basisnya kita buat aja 3 log 3, biar mudah juga. Gitu. Nah, ini bisa dicoret lagi. Tinggal dihitung deh nih, X kuadrat plus 3 per 4 sama dengan 3. Berarti kita bisa, si persamaannya bisa dibentuk kayak gini kan? 3 kali 4. Itu 12. Jadi ini X, kuadrat ya ini. X kuadrat sama dengan 12 min 3, 9. Jadi X-nya sama dengan plus minus 9. Plus minus 3. Nah, oke. Oke, maaf. Aku nggak sadar off-cam. Jadi, Kak, 3 log yang di dalam kurung kenapa hilang ya, Kak? Oh, nggak hilang. Ini kan udah dicoret. Jadi, si 3 log ini kita coret sama yang ini nih, 3 log 1. Sisa 1 kan? Nih, sisa 1. Terus, ada lagi kan nih, yang di dalam kurung kan ini nih, 3 log 3-nya. Nah, satunya kita ubah jadi 3 log 3. Nah, bisa dicoret lagi nih, si dia 3 log 3 yang ini, dicoret sama yang ini. Gitu. Jadi nggak ada yang hilang, si 3 log-nya. Iya, sama-sama. Nah, hasil akhirnya kan X plus minus 3. Si P-nya itu besarnya sama dengan X. Tadi yang aku bilang, kalau jawabannya A, itu P lebih dari, aku tulis ya, kalau A, P lebih dari Q. Kalau B, jawabannya itu Q lebih dari P. Kalau C, P sama dengan, salah ya. Kalau B, sorry. Kalau B, P kurang dari Q. Kalau C, P sama dengan Q. Kalau D, informasi tidak cukup. Nah, jangan mentang-mentang di sini. Oh, sorry banget, aku salah kirim. Bukannya ke everyone. Nah,
Jangan mentang-mentang di sini udah dapet nih X-nya sama dengan plus minus 3. Terus di sini Q-nya 3. Wah, berarti bisa dong nih P sama dengan Q. Jawabannya C. Salah. Itu namanya kalian kurang teliti. Karena kalau X sama dengan plus minus 3 kan berarti X-nya bisa min 3. X-nya juga bisa 3. Nah, kalau ada dua jawaban kayak gini di PK, itu langsung jawabannya yang D, informasi tidak cukup, informasi tidak memenuhi, gitu. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang masih bingung mungkin? Gimana nih? Boleh on mic atau di chat kalau masih bingung nggak apa-apa. Paham, Kak. Ya? Paham. Gimana? Kurang jelas tadi. Ada yang nanya buat contoh yang P lebih dari Q gimana maksudnya? Jadi nanti kalau misalnya ada soalnya yang nilai, misalnya kalau soalnya kayak gini, tapi kita nemu jawaban X-nya tuh udah pasti langsung kalau kita kerjain X-nya tuh ketemu langsung X sama dengan 5. Nah, itu jawabannya berarti P lebih dari Q gitu. Kalau misalnya kita ketemu X-nya nih, langsung X sama dengan 1, berarti jawabannya P kurang dari Q gitu contohnya. Mungkin nanti kok bisa jawabannya kurang lebih 3 plus minus 3? Kan jawabannya X kuadrat nih sama dengan 9. Nah, kalau diakarin kan berarti akar 9 itu plus minus 3. Bisa plus, bisa min 3. Kak, itu berarti yang soalnya sama dengan 0 pakai alog 1. Iya, pakai alog 1. Pakai sifat yang alog 1. Gitu. Iya, sama-sama. Oke. Ini waktunya tinggal 8 menit lagi nih. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum post-test? Ini aku kasih post-test 1 soal. Aku kasih waktu 5 menit. Nanti yang bisa jawab, kirim nomor HP-nya ya ke aku ya. Gimana nih? Udah siap post-test belum? Ayo. Gas, oke. Bener ya? Bener nih, siap-siap dulu. Oke, siap ya. Aku ganti, terus langsung ABC atau DK. Apanya nih? Apanya? Oh, jawabannya berarti yang ini ya, yang contoh soal terakhir ini yang D. Informasi tidak cukup. Gitu. Iya, sama-sama. Aku timer ya, bentar. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini cara jawabnya. Manakah pertanyaan yang benar? Kalau A itu 1, 2, 3 benar. Kalau B
Kalau B itu 1 dan 3 benar. Kalau C 2 dan 4 benar. Kalau D hanya 4 benar. Nah, nanti langsung di private aja ya ke aku yang jawabannya. 5 menit dari tadi, bukan dari sekarang sih. Oke. Selamat mengerjakan. Ini ada yang udah jawab beberapa, tapi masih keliru nih kayaknya. Masih salah. Nah, udah ada yang jawab, bener. Ayo, yang lain gimana nih? Ngerti nggak nih? Paham nggak? Ayo, aku masih nunggu nih. Jawab aja coba. Udah banyak nih yang jawab. Tapi sayang banget nih, rata-rata jawabnya C. Jawabnya rata-rata C ya, 2 dan 4 yang benar. Nah, tapi salah guys. Jawabannya itu yang benar, yang pertama jawab dan benar itu Alin. Alin keren banget kamu jawabnya D, hanya 4 yang benar. Nah, mungkin buat yang udah ngitung, itu jawabannya emang ada 2. X sama dengan min 1 sama X sama dengan 19. Tapi harus teliti, harus dicek lagi. Kalau X sama dengan min 1, kita masukin ke sini nih. Kita masukin lagi ke persamaannya. Berarti kan X sama dengan min 1, dia jadinya 3 log min 1 kuadrat kan 1 ya. Berarti 3 log 1 min 19. Dari sini aja udah ketahuan. Kan 3 log min 18. Sedangkan kalau di logaritma, numerus itu nggak boleh negatif. Gitu. Kalau numerus itu negatif, berarti si pangkatnya itu, hasil dari perpangkatan nanti nilainya negatif. Kan nggak ada kan hasil dari perpangkatan yang nilainya negatif. Gitu. Jadi, walaupun ini juga jadi pelajaran ya buat kalian semua, nanti kalau waktu UTBK atau tryout diteliti lagi. Walaupun kalian udah nemu nih jawabannya 2. Terus kalau misalnya waktunya nggak mepet, kalian cek dulu. Ini dua-duanya benar atau ternyata cuma salah satu aja nih. Karena yang X sama dengan 1 ini ternyata salah, tidak memenuhi. Gitu ya. Jadi kuncinya PK tuh harus kerjain soal yang caranya langsung terlintas di pikiran duluan gitu. Oke, boleh jelasin dari awal. Aku belum paham. Boleh. Bentar ya. Aku hapus dulu berarti semuanya. Di sini ada 3 log bla 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 bla. Kuncinya si 2 ini kita ubah dulu dalam bentuk log ya. Jadi 3 log X kuadrat min 19
dengan, nah, 3, karena di soal itu basisnya 3, kita ikutin di soal aja biar gampang hitungnya. 3 log berapa yang hasilnya itu 2, yang merupakan 2. Berarti kan 3 log 9. Iya, benar. 3 log 9 plus 3 log 2x kan. Nah, di sini kita rapin ini dulu nih. Ada 3, ini kan basisnya sama-sama 3. Berarti langsung aja 3 log 9 dikali 2x, yaitu 18x. Gini kan. Ini sama aja nih. Sini kan, tuh. Karena ini ada 3 log, di sini juga ada 3 log, boleh dicoret. Berarti x kuadrat min 19 sama dengan 18x. Atau kita jadiin bentuk yang lebih sering kita lihat ya. X kuadrat min 18x min 19 sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorin deh, ketemu jawabannya gitu. Gampang kan? Nah, gimana Putri Dwi Agustia? Masih bingung nggak? Paham Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Buat Alin, kirim nomor teleponnya ke aku ya. Jangan lupa di chat Zoom aja. Oke. Oke, aku izin stop share. Gimana nih kalian? Udah belajar logaritma tadi? Udah jam 9 juga tanggapannya.